Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari membuat button atau tombol. Dengan simbol dalam bentuk button, kita akan mudah membuat sebuah animasi menjadi interaktif atau sesuatu itu menjadi interaktif. Baik, kita langsung saja bagaimana kita membuat button. Ya, eh, saya akan kita akan membuat sebuah objek dulu ya, yang akan dijadikan button nanti. Misalnya dengan menggunakan objek kotak ya, sebentar ya, kita edit dulu. Mungkin dia ada roundednya sedikit ya, buttonnya seperti ini ya. Nah, lalu kita buat teks di tengahnya, misalnya play gitu ya. Kita akan membuat tombol button play. Atau ini saya suruh besar semua. Button play, kita ganti warnanya menjadi putih. Lalu kita line. Ya, misalnya kita membuat button ini. Nah, jangan lupa kita setelah itu harus mengubah button ini menjadi simbol ya. Simbol, convert to simbol ya. Misalnya kita kasih nama BTN ya. Itu semua. BTN underscore play. Button play. Lalu jangan lupa di sini ada tipenya, kita pilih dengan tipe button ya, lalu kita oke-kan. Nah, ini sudah sudah jadi simbol buttonnya. Kalau kita lihat di sini ada icon button ya. Lalu jika kita ingin mengedit buttonnya, kita klik 2 kali ya, maka kita masuk ke simbol button. Di bawah di timeline kita lihat ada up, over, dan down, lalu hit ya. Kita bisa mengcopy ya, atau menggunakan F6 ya. Jadi kalau up itu posisi buttonnya tidak diklik, kalau over itu ketika kita lewatkan kursor seperti ini dia akan terjadi perubahan, lalu down itu ketika diklik ya. Oke, saya tekan saja F6 sampai down dulu ya. Nah, baru kita rubah satu persatu. Yang pertama ketika dia lewat saya akan rubah menjadi warna, misalnya warna oranye ya, atau kuning ya. Lalu outline-nya juga saya rubah di yang kedua ya. Outline-nya saya rubah menjadi warna abu-abu ya. Nah, lalu di yang ketiga itu ya kita bisa merubah lagi warnanya. Kalau tadi kuning, ini mungkin ketika diklik dengan warna yang sama sekali berbeda, mungkin warna biru ya misalnya. Ya, warna biru. Kita diklik. Ini juga saya rubah. Saya rubah ini ya, jadi warna biru tua outline-nya. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi, kita kembali ke scene 1. Nah, ini misalnya saya taruh di tengah aja ya. Line to state. Ya. Nah, lalu kita coba Ctrl Enter. Nah, ini yang pertama posisi up itu tidak diklik atau mouse-nya tidak diklik ya. Tidak mengenai area button. Nah, tadi ketika terlewati ini, maka buttonnya menjadi berwarna kuning ya. Lalu kita klik, itu menjadi warna biru ya. Nah,
Begitulah dalam pembuatan button. Nah, sekarang saya akan perlihatkan apa sih fungsi kotak yang keempat, yaitu hit ya. Ini saya coba F6 ya. Lalu F6 ini, hit ini adalah area di mana button bisa diklik ya. Contoh misalnya saya akan membesarkan area hit seperti ini ya. Oke, kita kembali ya. Dia tidak terlihat ya. Nah, perhatikan karena area hitnya lebih besar daripada buttonnya, jadi sebelum mengenai button itu sudah terjadi perubahan dan kita bisa mengkliknya di luar button sesuai dengan area yang kita tetapkan tadi ya. Atau misalnya kita membuat areanya lebih kecil misalnya. Ya kalau standarnya sih seukuran ya semua. Tapi ini supaya kita bisa membedakan. Nah ini ya. Nah, ini ya misalnya area hitnya ini lebih kecil, maka ketika kita Ctrl Enter dulu. Nah, ketika kita dekatkan kursornya, ya, dia belum ada reaksi ya, sampai dia mengenai area hit tadi. Nah, baru dia terlihat ada perubahan ya. Lalu kita bisa klik seperti itu ya. Itu hanya menunjukkan saja. Namun pada umumnya area ini sama besarnya ya. Ya itu tergantung kebutuhan sekali lagi. Baik, mungkin untuk pembuatan button saya pikir sangat mudah sekali ya. Kita bisa mencobanya untuk membuat button sendiri ya. Dan sebenarnya ada preset button gitu ya. Kita bisa ambil preset button. Ya kita coba cari dulu preset buttonnya di mana. Nah, kalau misalnya tidak ada di sini kita bisa cek button ya. Kita coba cek. Ya di sini ya ada button, ada di common library. Di sini ada button ya, external library. Boleh kita masukkan ke sini ya. Kita tambahkan. Jadi ada button asset ya. Jadi kalau kita memang malas ini membuat button, sebenarnya sudah ada disediakan oleh Adobe Flash berbagai macam button ya. Nah ini sudah otomatis settingannya ya. Misalnya seperti ini ada banyak ya presetnya, ada yang bulat seperti ini ya. Lalu ada oval ya, buttonnya oval. Jadi terserah ya, banyak lagi ya. Ada reflect, ada flat ya, button flat. Nah seperti ini flat ya, nggak ada efek apa-apa. Lalu ada ya rounded ya, rounded itu beda dengan melingkar ya. Nah ini buttonnya rounded ya, melengkung pinggir-pinggirnya ya, dan seterusnya. Kita bisa eksplor mana yang paling kita suka dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalaupun seandainya kita tidak akan membuat button, nah sudah kita bisa mencari button di library ya, di external library atau di common library ya. Dan button ini juga bisa kita edit. Nah ini ya, ini aslinya. Terserah kita nanti mau editnya seperti apa ya. Jadi ini bisa ditambah layar ya. Sebenarnya button ini pun juga sama, bisa kita tambah layarnya. Ya, jadi misalnya saya Ctrl Enter. Nah, ini ya. Nah, jadi seperti ini ketika diklik. Ya. Nah, ini salah satu button ya, atau berbagai macam button yang bisa kita gunakan.
Baik, mungkin akan lebih maksimal dan lebih mantap lagi kalau kita mencobanya sendiri ya, bagaimana cara membuat button. Demikian tentang pembuatan button, nanti akan kita lanjutkan bagaimana button ini bisa diberikan action script sehingga dia bisa berinteraksi dengan sebuah animasi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.